Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini saya mau buat video cara melakukan pinjaman kripto di Binance Loan atau pinjaman kripto di Binance. Nah, caranya simple. Kenapa? Mungkin untuk teman-teman yang sekarang mau trading misalnya, contohnya kita pengen banget karena tahu mungkin ada ini kedepannya akan booming ya. Ada misalnya $10. Jadi kita nabung ada misalnya 100 ada. Nah, ini kita bisa kita gadaikan untuk mendapatkan BUSD. Nanti BUSD ini misalnya kita mau beli lagi, mau belikan ini SIB kayak gitu. Atau mungkin token lain. Ini bisa banget. Jadi dengan satu uang yang kita miliki, kita bisa dengan $100 kita, itu kita bisa memiliki dua jenis aset. Jadi paling enggak 100% plus mungkin kurang lebih 70-an% ya untuk sisa yang kita bisa anggunkan. Untuk tutorialnya langsung aja. Jadi teman-teman, ini saya punya ada ada sama BUSD ya. Sekarang saya melakukan pinjaman untuk BUSD. Caranya simple banget. Saya klik di crypto loan. Nah, untuk di sini kalau misalnya kita mau ini jaminan ya, jaminan saya simpannya ada aja untuk jaminan karena belum ada jaminan SIB ya. Coba saya cek SIB. Nah, SIB-nya belum ada jaminan, jadi saya pakai jaminannya ada. Nah, ini di sini kalau ada, kita di sini kita lihat bunganya ini 0,04% per hari, dan ini bunga adalah BUSD. Nah, untuk BUSD ini bunga ini kan setara dolar ya, istilahnya dia stable coin yang harganya nggak akan berubah. Kalau misalnya kalian mau minjam Binance, nanti ketika harga Binance naik, nanti bunganya tinggi banget kayak gitu. Jadi untuk jaminan nggak apa-apa, karena jaminan harga koin kan akan naik. Jadi yang dihitung itu adalah token. Nah, saya coba perbandingan. Kalau misalnya kita pinjam USDT itu bunganya 0,7%. Sedangkan kalau kita pinjam BUSD itu bunganya adalah 0,4%. Nah, tadi saya coba untuk jaminan untuk pinjamnya misalnya 120 kayak gitu. Apakah masih cukup? Nah, saya punya ada itu sebesar 89 yang ada di saldo. Jadi misalnya saya mau pinjam sebesar 50. Oke, ini harus 100 ya. Nah, kalau untuk membeli 100 berarti saya harus nambah kurang lebih 70 ada. Jadi saya harus ngejual dulu. Sorry, di sini ada BUSD, berarti saya harus beli ada dulu ya. Coba ada BUSD. Saya tes total 2464646 beli di atas tes. Cepat. Tiung ada lama ya. Misalnya kalau teman-teman mau yang cepat, yang instan, kayaknya karena saya mau buat video jadi saya harus cancel lagi. Saya ambil yang instan, jadi yang harga merah 48 nggak apa-apa ya, 47 48. Oke, udah berhasil. Jadi kita ambil yang instan. Nah, sekarang di dompet ada 88 ada, masih kurang. Jadi saya harus jual SIBA saya untuk memenuhi 100 ada. Oke, ini untuk edukasi aja teman-temannya, bukan bukan untuk financial apa istilahnya. Saya perlu lagi berapa ada tadi? 88 dikurang 100. Oke, kita coba ya, kayaknya udah ada 100 BUSD, nggak perlu. Jadi saya lakukan pinjaman lagi. Klik lagi di sini. Ini stepnya yang benar ya. Jadi sekarang pilih ada untuk jaminan.
habis itu masukkan misalnya 100 BUSD. Nah ini masih ada sisa, kita cek 120. Oke, kita manfaatkan semua. Jadi di sini saya akan dapat 118 BUSD dengan bunga 0,04 hariannya, ini dapat jam, dan itu nanti waktu pelunasan saya ambil yang paling panjang ya. Dan saya tahu pasti ada nih, ini akan bagus nilainya. Dan ini kalau kita pinjamannya di spot, ini akan dibalikin di spot. Nanti kita akan mengembalikan sebesar 126. Itu kalau misalnya kita melakukan pinjaman 180 hari. Tapi kalau misalnya kita tidak ada bunga penalti untuk pembayaran kembali lebih awal. Jadi kalau kita melakukan pembayaran lebih awal itu bunganya kita juga akan lebih sedikit lagi. Karena bunganya itu dihitung per jam. Jadi berapa jam kita pinjam, kalau sekarang misal saya cancel, itu bunganya per jam. Oke, tinggal kita klik pinjaman. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini akan muncul sebesar ini ya. Teman-teman bisa lihat 87 ada jaminan dan pinjaman 187. Tinggal konfirmasi. Pinjaman berhasil. Nah, sekarang coba saya lihat di sini. Tadi BUSD-nya karena saya jual, jadi saya udah dapat 118 BUSD dan adanya udah menghilang dari sini karena jadi jaminan. Nah, ini nanti bisa dibelikan SIP lagi untuk tambahannya. Kalau misalnya mau melakukan pengembalian seperti itu, saya juga buat caranya. Nah, ini contoh yang saya pinjam ya. Jadi saya ada jaminannya 87, sama yang kedua ada ETH, sama juga ini ada. Nah, jadi untuk cara mengembalikan simple banget. Nah, kalau misalnya kita mau mau cancel loan, contohnya sekarang yang saya ada loan ini saya masukin di SIPA. Sekarang saya coba ya, misalnya, nah ini pinjaman kripto, ini yang udah saya coba tadi, pinjaman berlangsung. Nah, di sini ada, saya harus mengembalikan kalau misalnya mau dilunasi lebih cepat. Kita lihat, misalnya kita mau lunasi maksimal berapa persen kayak gitu, misalnya 25% atau 50%. Nah, jadi kita harus naruh dulu BUSD-nya. Karena di sini saya ngutangnya 220, misalnya saya lakukan utang, misalnya saya kembalikan dulu sebesar 120. Caranya, saya harus jual dulu SIBA saya. Jadi SIB, jadi saya perlu 120 SIB. Oke, berarti ini saya jual 2625, 2626. Oke, kita jual. Nah, sekarang saya harus beli lagi karena ini kan jaminannya BUSD ya. Jadi saya harus jual lagi BUSD, USDT. Jadi saya harus jual. $0.97. Ketika kita mau ngebeli berarti kita harus ngambil yang di atas. Oke, udah benar. Oke, udah berhasil. Berarti sekarang saya udah punya akun BUSD. Nah, jadi caranya adalah simple banget, tinggal klik di pinjaman. Habis itu pinjaman saat ini, misalnya saya mau balikin dulu yang pinjaman yang sedang berlangsung. Habis itu saya mau lunasi misalnya yang ada.
saya mau lunasi misalnya maksimal aja berapa, 120. Nah, jadi lunasi dengan jaminan. Jumlah jaminan yang dibalikan sebesar ini. Nah, ini nilainya 1 ADA ini sama seperti yang ada di Arga. Jadi tinggal saya konfirmasi ini akan lunas. Nah, jadi sekarang kalau saya balik ke saldo, ke dompet, itu akan muncul ada di sini. Nah, adanya udah muncul ya. Ada udah muncul, dan BUSD sebenarnya masih belum diambil ya. Coba sekarang saya lihat lagi di bagian loan. Nah, yang sedang berlangsung tinggal saya lihat. Ini yang ETH. Nah, ini saya masih ada jaminan 75 ADA dengan 100 BUSD. Nah, berarti di sini kalau kita melihat kembali ini di dompet 120 BUSD-nya belum udah dibalikin ya. Nggak diambil tadi. Oke, sekarang itu aja sih tipsnya untuk cara mengembalikan pembayar cara melakukan pembayaran untuk loannya kita tadi. Jangan lupa share, like, dan subscribe kalau videonya bermanfaat. Terima kasih.